Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Setioko, penyuluh perikanan Bantu, Kabupaten Sidoarjo untuk wilayah kerja Sukodono dan Taman. Di sini saya bikin video untuk teman-teman pembudidaya di wilayah Sukodono dan Taman dengan judul mengenal alat ukur kualitas air. Kenapa sih kita harus mengenal alat ukur kualitas air? Karena budidaya ikan ataupun udang, kita harus menjaga kualitas air, dan di sini saya akan menerangkan alat-alat ukur kualitas air yang biasa kita gunakan. Next, di sini ada sumbernya dari KKP. Mengenal alat kualitas air. Yang pertama adalah potometer untuk mengukur kualitas air, yaitu kandungan amoniak, nitrit, dan fosfat air tambak, ataupun biasanya yang diuji di lab Posyandu, karena kita memiliki lab Posyandu. Untuk teman-teman budidaya di wilayah Sukodono dan Taman, monggo bisa mengujikan kualitas airnya secara gratis. Biasanya yang diujikan yaitu amoniak, nitrit, nitrat, fosfat, Cu, dan ada Fe, yaitu kadar besi. Nah, untuk amoniak dan nitrit ini yang sangat riskan sekali. Kenapa sih? Ya, amoniak terbentuk dari kotoran-kotoran yang mengumpul dan karena ada proses bakteri nitrifikasi berubah menjadi nitrat. Nah, alat untuk pengujinya menggunakan potometer. Nah, kalau untuk budidaya ikan, yang dikhawatirkan ketika nitrat itu tinggi. Kalau masih amoniaknya tinggi tapi kadar oksigennya tinggi, masih aman. Tapi kalau nitratnya sudah tinggi dan DO atau kadar oksigennya rendah, ini biasanya si ikan tuh bisa menyebabkan kematian massal. Selanjutnya next ada deometer. Ini yang saya sebutkan tadi untuk mengukur kadar oksigen dalam air atau kadar oksigen terlarut dalam air. Nah, di sini bisa diterangkan di sini sebagai gambar yang saya tunjuk ini adalah deometer. Nah, berapa sih standarnya untuk budidaya ikan? Biasanya dijaga lebih dari 3 ppm. Kalau kurang dari 3 ppm untuk budidaya lele mungkin bisa untuk hidup, tapi untuk bertahan hidup, bukan untuk pertumbuhan hidup. Jadi akan menghambat pertumbuhan hidupnya ikan tersebut. Untuk selain ikan lele, disarankan lebih dari 3 ppm untuk menjaga kualitas air DO-nya. Nah, ini ada refraktometer, biasanya untuk di air garam ataupun di air payo atau air asin. Ini ada menggunakan refraktometer untuk standar garam atau asin di budidaya air payo dan air asin. Di Sidoarjo mungkin adanya air payo, standar biasanya di Sidoarjo itu sekitaran 15, kalau musim hujan mungkin 8 promil. Nah, untuk soil tester ini ada alatnya, soil tester untuk mengukur derajat keasaman. Nah, standarnya di kisaran 7. Nah, ada termometer. Nah, termometer yang terbaik yaitu tidak ada perubahan suhu fluktuasi lebih dari 5 derajat Celcius antara perbedaan suhu siang dan malam. Nah, apabila lebih dari itu, biasanya perubahan yang secara mendadak menyebabkan ikan stres. Kita gunakan termometer untuk melihat berapa derajat air, suhu dalam air tersebut. Nah, diusahakan tetap terjaga. Nah, sini ada Cesidis, itu untuk mengukur kecerahan air. Ini untuk mengukur kepadatan ataupun kecerahan air. Biasanya kecerahan air tergantung dari plankton yang ada dalam air budidaya. Nah, botol sampel ini apabila menginginkan teman-teman dari pembudidaya Sukodono dan Taman untuk mengujikan airnya, monggo bisa menggunakan botol sampel yang terbuat dari kaca. Nah, cara pengambilan botol sampel itu sendiri yaitu benamkan botol sama tutupnya, buka tutupnya bersamaan di dalam air sehingga air semuanya masuk, tidak ada udara. Nah, silakan bawa botol sampelnya ini
sehingga bisa diujikan waktu itu juga untuk uji amoniak, nitrat, fosfat, Cu dan Fe, ataupun ada nanti bisa mengujikan planktonnya. Nah, ini alat tulis dimohonkan untuk setiap pengujian alat ukur kualitas air yang dimiliki para pembudidaya. Sebisa mungkin dicatat, ditulis sehingga kita bisa mempunyai pengalaman apabila di kemudian hari ada kendala kita bisa membuka buku catatan yang kita miliki. Nah, di sini ada pH meter. Standar pH meter yaitu di standaran 7. Standar 7 pH yang terbaik. Nah, apabila terlalu rendah, kita bisa menggunakan misalnya karena air asam, yaitu hujan yang terlalu tinggi, kita siapkan yaitu dolomit ataupun dolomit dan air kapur ditebar ketika setelah hujan itu berhenti. Nah, biasanya kadar asam itu terlalu tinggi menyebabkan turunnya pH yang biasanya 7 turun bisa mencapai 5. Apabila perubahan perubahan pH yang mendadak ini juga mempengaruhi dari metabolisme ikan tersebut, hingga menyebabkan stres, nggak mau makan, nafsu makan untuk berkurang, menyendiri, dan kalau sudah mencapai seperti itu, biasanya penyakit mudah datang ataupun menghinggap ke ikan tersebut. Mungkin untuk sekian dulu pengenalan alat pengukur kualitas air yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang tidak berkenan. Salam fresh, semoga teman-teman pembudidaya di Kecamatan Taman dan Sukodono tetap fokus untuk bisa meningkatkan produktivitas dan konsumsi makan ikan, menjaga imun kita dari